Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Peri Irawan dengan NIM 6670190043. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan yang berhubungan dengan preferensi politik terhadap pergolakan partai nasionalis dan Islami di Indonesia. Yang pertama, berbicara tentang pemilu di Indonesia, maka berdasarkan hasil riset yang diteliti oleh Uswah di tahun 2007 mengatakan bahwasanya kontestasi politik di elektoral di Indonesia kerap diwarnai politik identitas berbasis agama. Hal yang sama ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Ngangi di tahun 2011 yang menyatakan hal yang sama, bahwasanya perpolitikan di Indonesia ini masih kerap diwarnai dengan etnisitas ataupun politik berbasis agama dalam memperoleh perolehan suara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syam di tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemilu di Indonesia tidak lepas dengan praktik keagamaan, sehingga memunculkan eh, korelasi antara agama dan politik masih digaungkan atau masih dilakukan baik oleh partai politik, kandidat, calon legislatif, dan figur politik lainnya. Nah, hal yang sama terjadi di negara Pakistan, Tunisia, Mesir, Suriah, dan Libya yang menjadikan agama dan politik sebagai bentuk sosialisasi politik serta gerakan politik untuk mencapai tujuan politik. Hal tersebut berdasarkan hasil riset Mas'ud di tahun 2006. Nah, hal yang sama juga mengungkapkan bahwa menurut Deneuk pada riset di tahun 2002 menemukan bahwasanya di negara hal yang sama selain Indonesia, yaitu di Pakistan, Tunisia, Mesir, Suriah yang memiliki basis ataupun mayoritas penduduk Islam kerap melakukan politik identitas berbasis agama dengan gerakan politik untuk mencapai tujuan politik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dalam perhelatannya partai politik tentu selalu memainkan basis ideologi, karena ideologi digunakan sebagai bentuk preferensi politik ataupun sebagai bentuk jati diri identitas partai politik. Berdasarkan penelitian Labolo dan Ilham di tahun 2015 menyatakan bahwa ideologi partai akan terlihat dengan ideologi partai akan terlihat bentuk dan cita-cita pergerakannya dalam memainkan arah, sikap, dan orientasi partai politik untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, hal yang sama yang dikemukakan oleh Gerladi di tahun 2019 yang menyatakan bahwasanya ideologi partai akan bergerak melalui program-program, baik itu saat berkuasa maupun tidak berkuasa, untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat sehingga bisa mempengaruhi preferensi politik bagi warga ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu menurut Agus Rianto yang menjelaskan terkait pergerakan partisipasi pemilih yang dinamis baik di tingkat pusat maupun lokal, sehingga berdasarkan penelitian Agus Rianto ini menjelaskan bahwasanya pemilu di Indonesia di era reformasi ditandai dengan dua ciri utama. Nah, pertama yaitu adanya pergerakan partisipasi pemilih yang dinamis baik di tingkat pusat maupun lokal. Hal yang sama yang ditemukan oleh Aspinall dan Miedster di tahun 2014, bahwasanya sejarah pemilu legislatif 2014 dan 2019 mencatat adanya peningkatan partisipasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat aktif memberikan partisipasinya untuk perkembangan negara ke depannya. Nah, pernyataan Agus Rianto ini diperkuat dengan pernyataan oleh Esrah terkait preferensi politik pemilih pada pemilu kepala daerah di Timor dengan
Timur Tengah Utara yang menyatakan hal yang sama, bahwasanya eh, dalam penelitian Esra ini menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana menyatakan bahwa berbagai kepentingan seperti kepentingan individu, partai, golongan, etnis, agama itu sering muncul dalam berbagai hajatan politik di tingkat lokal tersebut. Nah, hal ini juga hal yang sama seperti tadi yang diungkapkan oleh peneliti sebelumnya dari Modeok dan lain sebagainya, yang menyatakan bahwa di Indonesia ini pemilu kerap diwarnai dengan identitas agama, sehingga hal ini untuk mewujudkan ataupun mendapatkan preferensi politik dari masyarakat itu sendiri. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Esra ini memiliki penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Gopur, yang menjelaskan tentang munculnya kekuatan politik Islam, yang dimana kekuatan Islam tumbuh dan muncul di negara-negara Tunisia, Libya, Mesir dan lain sebagainya yang memiliki jumlah penduduk ataupun mayoritas Islam. Nah, hal tersebut secara kajian empirisnya bisa dilihat bahwa pemilu parlemen partai-partai Islam memperoleh suara mayoritas yang mengungguli partai nasionalis yang sangat berbanding jauh hasilnya, di mana di negara-negara yang mayoritas Islam itu menunjukkan bahwasanya partai Islam ini memperoleh 235 kursi dibandingkan dengan partai-partai di Mesir yang hanya memiliki 34 kursi. Tentu ini memiliki perbandingan yang jauh berbeda dengan partai-partai Islam di Mesir ini. Sama halnya dengan negara Tunisia, Libya, dan juga Pakistan, yang mana di pemilu legislatif 2012 menunjukkan bahwa adanya kemenangan yang diakibatkan yaitu adanya sistem demokrasi multipartai, sehingga hal ini menjadi kekuatan politik Islam muncul dan bisa mengalahkan partai politik yang memiliki partai ataupun ideologi nasionalis. Nah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand, bahwasanya masyarakat di Indonesia meskipun mayoritas Islam namun belum berhasil membawa partai Islam ini unggul di Indonesia, berbeda dengan partai-partai di Pakistan, Tunisia yang tadi disebutkan oleh penelitian Fakhri Gopur, di mana perilaku memilih dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku memilih di Indonesia ini masih bersifat pragmatis, dalam artian yaitu masih adanya calon yang menggunakan vote buying ataupun politik uang yang dibutuhkan, yang menghubungkan fenomena perilaku memilih gitu, baik yang terjadi di dalam maupun di pada diri individu gitu, sehingga kemenangan suatu partai didasarkan oleh kandidat yang siapa dia yang memiliki uang, maka pemilih yang disebutkan tadi itu memiliki pemilih dengan pendekatan yang bersifat rasional gitu ya, bersifat rasional yang ditentukan oleh seberapa keuntungan yang didapatkan oleh pribadinya. Nah, selanjutnya selanjutnya yang dikemukakan oleh Gonda Yumitro terkait partai Islam di dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, berbagai survei dalam penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun mendapat suara yang signifikan pada pemilu 1999 dan tahun 2004 dan berada di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan menunjukkan penurunan dukungan masyarakat terhadap partai Islam. Nah, peneliti ini bertolak belakang dengan peneliti yang tadi disampaikan
oleh Muhammad Fakhri Gofur terkait partai Islam yang memiliki kekuatan, di mana di pemilu di Indonesia sebaliknya, yaitu adanya penurunan. Hal yang sama juga dengan penelitian yang diungkapkan oleh Haryanto bahwasanya eh, uniknya di Indonesia belum mendapatkan menjadikan partai Islam ini sebagai partai yang menang dibandingkan dengan partai nasionalis. Hal ini bisa dilihat dari pasca Orde Baru yang menunjukkan bahwa di tahun 2004, yaitu Partai Golkar yang berkuasa yang memiliki basis nasionalis. Yang kedua di tahun 2009 yaitu dimenangkan oleh Partai Demokrat yang memiliki basis nasionalis. Yang ketiga di tahun 2014 dimenangkan oleh Partai PDIP yang sama-sama memiliki nasionalis, dan 2019 oleh PDIP. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasanya setelah pasca di tahun 1999 sampai 2004, meskipun di tahun tersebut partai Islam memang sama-sama belum memiliki kemenangan, akan tetapi secara kemerosotan lebih parah ataupun lebih dominan di pemilu-pemilu 2004 akhir ini sampai di tahun 2019. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Haryanto terkait perilaku memilih masyarakat. Nah, kemerosotan suara partai Islam ini disebabkan oleh tentunya adanya preferensi politik, perbedaan serta perilaku memilih yang mayoritas Islam lebih dominan terhadap pemilih partai yang berbasis nasionalis gitu. Nah, di mana dalam Haryanto ini menjelaskan bahwa identifikasi partai telah menjadi faktor utama perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Nah, pemilih tidak lagi dominan melihat faktor kedekatan, baik itu kedekatan etnis maupun daerah eh, dalam menentukan pilihan suara, sebagaimana kesimpulan umum yang sama ini digunakan menjelaskan perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Nah, jadi dalam Haryanto ini menjelaskan bahwa perilaku memilih atau preferensi politik tidak lagi dikaitkan dengan ideologi partai dan maupun kedekatan, tapi lebih kepada aspek partai politik ataupun citra partai politik, di mana banyak partai Islam yang memiliki basis ideologi Islam itu melakukan tindakan-tindakan korup yang dilakukan oleh kandidatnya ataupun calon legislatif dan lain sebagainya. Hal tersebut mempengaruhi terhadap perolehan suara partai Islam dibandingkan dengan partai nasionalis. Nah, selanjutnya yang diteliti oleh Ihsan Hamid dalam bukunya itu terkait perilaku politik di era post-truth. Nah, dalam hal ini secara kajian empirisnya menjelaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh. Nah, dalam permasalahannya penulis menjelaskan bahwa masyarakat tidak bisa menjaring isu politik sehingga isu tersebut bisa mempengaruhi. Nah, jadi perilaku memilih masyarakat ini dipengaruhi oleh isu politik. Hal ini sama halnya dengan kejadian di pemilu yang menghantarkan Donald Trump memenangkan perhelatan politik. Nah, selanjutnya yang dikemukakan oleh Jamaluddin tentang partai Islam di negara mayoritas Muslim gitu ya. Nah, di mana partai Islam hanyalah sebuah nama. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya Islam itu hanyalah sebuah nama. Islam hanya dijadikan penarik memilih pemeluk agama Islam, perjuangan kepentingan Islam yang dijagokan oleh partai Islam. Nah, didasarkan oleh kepentingan Islam. Nah, bahkan dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya pengaruh menurunnya partai Islam itu partai Islam ini tidak sebenar-benarnya menjadikan Islam ini sebagai acuan perpolitikan yang dikenal dengan bersihnya dan sebagainya, tapi melakukan tindakan korup. Nah, ini yang menjadikan perilaku masyarakat tidak memilih partai Islam, sehingga pemilih dalam hal ini dikemukakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan psikologis, pendekatan rasional, dan pendekatan sosiologis. Dan pemilu di sini yaitu lebih bersifat rasional, bukan melihat partai dan lain sebagainya, namun melihat visi misi
ataupun hal-hal kebijakan yang bisa memberikan impact ataupun hal-hal positif kepada si pemilih tersebut. Nah, hal yang sama juga disebutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi yang menjelaskan bahwasanya perilaku memilih pemula bersifat rasional gitu, di mana pemilih pemula yang ditemukan lebih melihat sosok kandidat yang mampu yang mampu menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan dengan debat publik yang dilakukan oleh calon presiden di tahun 2019. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya pemilu di pemula ini dominan pemilih rasional. Nah, sehingga hasilnya menunjukkan bahwasanya pasangan Prabowo Sandi memenangkan di penelitian ini. Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa isu agama, etnisitas, latar belakang dan sebagainya tidak mempengaruhi. Nah, lanjut dengan penelitiannya Kunto, di mana peneliti Kunto ini menjelaskan bahwasanya pemilih itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu ada sumber daya pribadi, yang kedua sikap politik, yang ketiga kelompok masyarakat, dan partisipasi. Hal tersebut juga sama yang dikemukakan oleh Dalton di tahun 2008 yang mengungkapkan bahwasanya terdapat 3 faktor kenapa masyarakat memilih, yaitu pendidikan, usia, jenis kelamin, efikasi politik, sikap politik, kiri atau kanan, keterkaitan partai politik, dan juga keanggotaan dalam serikat atau kelompok bisnis. Nah, selanjutnya riset yang ditemukan oleh Muhammad Khairul Akbar tentang melacak politik think tank. Nah, hal ini riset yang dilakukan oleh Khairul Akbar ini yaitu untuk menjelaskan terkait strategi antara politik AKP dan PKS dengan melacak politik think antara PKS dan AKP. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwasannya di negara luar AKP ini unggul dan juga PKS yang memiliki perolehan suara yang signifikan dibandingkan partai Islam. Namun kembali lagi bahwasanya PKS belum memiliki basis suara yang tinggi dibandingkan dengan partai nasionalis seperti dengan pemilu lainnya. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria tentang eksistensi partai Islam di Pileg. Nah, di mana yang memiliki lokus di Masama yang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki mayoritas non-muslim gitu. Jadi peneliti ini berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menjelaskan yang mayoritas muslim partainya kalah. Nah, sedangkan di penelitian ini menjelaskan masyarakat non-muslim tapi partai tersebut bisa menang gitu. Nah, dalam penjelasannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan partai Islam di mayoritas non mayoritas muslim gitu. Nah, hal tersebut dikarenakan yaitu adanya citra baik dari partai politik bagi masyarakat yang non muslim. Jadi partai muslim ini mengutamakan kepentingan yang bukan Islam saja, lebihnya yaitu tentang kepentingan bersama di luar kepentingan Islam juga. Nah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah yang menjelaskan bahwa partai-partai Islam di Indonesia sejak sistem demokrasi sebagai bagian dari proses di dalamnya senantiasa mengalami pasang surut suara gitu. Nah, puncaknya pada pemilu 2009 dan 2014 di mana perolehan suaranya kurang dari 35%, jauh di bawah partai-partai nasionalis. Nah, hal ini menunjukkan adanya kegagalan partai Islam yang dianggap berakhirnya era politik aliran di Indonesia. Nah, jadi meskipun kerap diwarnai dengan politik identitas yang berbasis agama, namun
peneliti ini menjelaskan bahwa politik aliran di Indonesia ini sudah berakhir, yaitu dengan banyaknya kegagalan partai Islam dalam memperoleh perolehan suara. Nah, selanjutnya hal yang sama juga ditemukan oleh peneliti Nur Latifah Nasir yang menjelaskan bahwasanya eh, bahwasanya kiai yang menjelaskan tentang pengaruh kiai gitu, pengaruh kiai. Jadi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang tadi Akbar sampaikan, bahwasanya politik aliran ini tidak berpengaruh, berbeda dengan politik di Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa peran kiai sangat berpengaruh, apalagi di negara yang apalagi di penduduk yang mayoritas Islam ataupun religius. Nah, bahwasanya kiai di Tasikmalaya menghantarkan Partai Persatuan Pembangunan selalu menang di tahun 1999 sampai dengan tahun 2019. Hal ini karena kiai memiliki kehormatan yang diikuti oleh masyarakat, yang ditentukan, dan kiai juga memiliki pondok pesantren yang cukup banyak, yang mana bisa mewarnai corak kehidupan sosial masyarakat ataupun ucapannya diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya penelitian yang diungkapkan oleh peneliti yang menjelaskan, peneliti yang diungkapkan oleh Hasbi Aswar yang menjelaskan bahwa di negara Muslim ulama memiliki peran yang sangat penting. Nah, hal ini juga mendukung terkait kajian yang ditemukan oleh politik yang Nur Latifah sampaikan gitu, bahwasanya kiai memiliki peran. Nah, diperkuat dengan kajian yang sama ditemukan oleh Hasbi Aswar yang menjelaskan di negara Muslim ulama memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika politik di negara Muslim saat ini. Nah, meskipun peran ulama berbeda saat kekuasaan Islam beberapa abad yang lalu gitu, dan situasi tersebut memang fakta bahwasanya ulama terjun dan memainkan peran politiknya, dan jika kita akumulasikan dengan penelitian-penelitian lainnya menemukan bahwasanya adanya keberhasilan terkait peran ulama dalam memainkan politik di Indonesia. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Primanda yang menjelaskan tentang adanya pemilih pemula yang pelaksanaan pemilih pemula yang dimana adanya legitimasi ataupun dorongan dari orang tua gitu, sehingga pemilih ini memilih dengan bukan atas dasar diri dan lain sebagainya, akan tetapi dipengaruhi oleh pengaruh keluarga. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa pemilu dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis yaitu dengan adanya kedekatan keluarga. Nah, hal ini juga menyebabkan adanya ketidakpengetahuan politik pemilu pemula terhadap perilaku memilih. Dan selanjutnya yaitu yang dijelaskan oleh Ratna Fitria yang menjelaskan tentang pengaruh agama gitu. Nah, tentang pengaruh agama. Nah, berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa agama tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan pemimpin. Nah, bagi kalangan pemula, akan tapi kalangan pemula lebih melihat kinerja, terus visi misi dan hal-hal menarik lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan para pemula ataupun remaja. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya pemilihan yang bersifat rasional tidak mendekatkan atau tidak melihat latar belakang agama, partai politik dan lain sebagainya, akan tapi lebih kepada visi misi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hal yang sama juga yang disebutkan oleh Ricky Ronaldo tentang politisasi agama dan kebencian. Nah, sama dengan peneliti sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia kerap diwarnai dengan identitas agama. Hal yang sama dikatakan oleh Ricky Ronaldo yang menjelaskan bahwa argumen agama adalah instrumen yang sangat berpengaruh dalam membentuk suatu tindakan masyarakat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa agama sering dilakukan dengan kepentingan
politik. Hal tersebut diakibatkan karena adanya jumlah mayoritas penduduk muslim yang masih bisa dipengaruhi dengan tindakan psikologis dan juga sosiologis seperti agama dan juga latar belakang keikutan partai, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh beberapa teori Dalton di tahun 2008. Nah, selanjutnya yaitu peneliti yang disebutkan oleh Asep Nurjaman. Nah, dalam Asep Nurjaman ini menemukan bahwasanya rendahnya suara partai politik berbasis Islam ini yaitu karena terdapat rendahnya kinerja partai. Nah, bahwasanya disebabkan karena adanya agregasi politik yang tidak mewakili oleh para anggota perwakilan di bidang legislatif untuk mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat yang dibawakan, akan tapi lebih condong kepada kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, sehingga hal ini mempengaruhi menurunnya suara partai Islam dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Fitriani yang menjelaskan bahwasanya perilaku memilih timbul dari isu-isu kebijakan yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik ditentukan oleh politik internal dan juga faktor eksternal. Nah, hal ini menjelaskan bahwa memilih itu adanya dua faktor yang menjelaskan, yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini didasarkan atas keluarga, partai politik dan sebagainya, sedangkan eksternal ini yaitu bersifat dari isu-isu publik. Sama halnya dengan kondisi pemilihan pemilu DKI di tahun 2017 yang memenangkan Anies Sandi, yang mana disoroti oleh dunia internasional tentang politik identitas yang dilakukan. Nah, selanjutnya penelitian yang disampaikan oleh Irawati tentang preferensi masyarakat terhadap partai Islam. Nah, bahwasanya hal ini menunjukkan bahwa partai Islam di masyarakat diterima, namun masyarakat lebih dominan memilih partai nasionalis. Hal tersebut dikarenakan citra buruk partai Islam, salah satunya seperti kejadian adanya partai yang melakukan korupsi dan sebagainya, sehingga masyarakat memiliki paradigma bahwa partai Islam yang berideologi ataupun bersifat bersih, tapi dalam perilaku atau tindakan politiknya tidak mencantumkan ideologinya, sehingga ideologi di sini tidak memberikan pengaruh terhadap preferensi politik. Nah, selanjutnya yang disebutkan oleh penelitian Isnaini ini menjelaskan bahwa perkembangan partai Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pasca Orde Lama sampai dengan masa reformasi saat ini. Nah, hal ini disebutkan juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati yang menjelaskan bahwa masyarakat dominan tidak memilih partai Islam karena tidak adanya kepercayaan ataupun figur citra partai politik. Misalkan seperti PKS, adanya korupsi yang dilakukan oleh Presiden PKS Lutfi Ishak, dan korupsi-korupsi lainnya yang dilakukan oleh partai Islam kayak seperti P3, PKB dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini peneliti lebih melihat adanya kedekatan dengan kandidat ataupun calon legislatif, dan yang kedua yaitu kinerja partai politik. Nah, selanjutnya penelitian yang sama yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul yang menjelaskan tentang pemilih pemula yang didasarkan oleh sikap rasional, yaitu dengan adanya visi misi dan tidak melihat partai-partai, latar belakang dan lain sebagainya. Nah, jika disimpulkan dari beberapa kajian literatur dari 30 jurnal yang disebutkan, menjelaskan bahwa preferensi politik masyarakat didasarkan oleh beberapa faktor. Nah, namun secara umum dari berbagai literatur tersebut menjelaskan adanya 3 faktor yang mempengaruhi preferensi politik. Yang pertama yaitu faktor psikologis, yang kedua faktor sosiologis, dan yang ketiga adalah faktor rasional. Nah, adapun
tentang pemilu legislatif yang kerap diwarnai dengan etnisitas agama di Indonesia ini masih sering terjadi. Hal tersebut banyak yang mendefinisikan tentang politik identitas yang masih digaungkan dengan etnisitas agama. Nah, yang terakhir, bahwa dari kajian literatur tersebut menjelaskan bahwa partai Islam di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Islam belum mencapai ataupun tidak menjadikan partai Islam ini unggul dibandingkan dengan partai nasionalis. Dan yang terakhir juga, bahwasanya di Indonesia terdapat adanya peran dari ulama, kiai terhadap memenangkan partai politik yang mempengaruhi masyarakat. Salah satunya di kota Tasikmalaya. Namun lebih dominan bahwasanya peranan agama, ideologi dalam perilaku memilih ataupun politik aliran secara perkembangan perpolitikan di Indonesia sudah tidak didasarkan atas latar belakang, akan tetapi lebih kepada pemilih rasional. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.